Oke, sebelum dimulai, aku mau disclaimer dulu nih. Jadi, konten ini dibuat semata-mata untuk edukasi, bukan rekomendasi keuangan atau ajakan berinvestasi. Semua keputusan finansial harus disesuaikan dengan kondisi dan pertimbangan pribadi masing-masing. Bayangin, kamu bisa minjem duit tanpa harus ke bank, bayar tagihan otomatis tanpa buka aplikasi transfer, atau ngirim invoice dan langsung cair begitu pelanggan klik setuju. Nggak perlu bank, nggak perlu notaris, nggak perlu tanda tangan basah. Kedengaran gila ya? Tapi ini bukan mimpi masa depan. Teknologi itu sudah ada sekarang. Namanya smart contract. Dan Ethereum adalah mesin yang membuatnya menjadi mungkin. Ethereum bukan cuma koin digital yang naik turun di pasar kripto. Dia itu platform terdesentralisasi. Bayangin semacam komputer global yang bisa menjalankan program apapun, tapi programnya disimpan di ribuan komputer di seluruh dunia. Nggak bisa dimatiin, nggak bisa dimonopoli. Bitcoin itu kayak emas digital, tapi nggak bisa diapa-apain. Ethereum kayak mesin keuangan digital, bisa diprogram. Buat bikin sistem voting, pasar online, pinjaman, kontrak, bahkan bikin game. Pada Mei 2025 lalu, Ethereum meluncurkan Spectra Upgrade. Ini bukan sekadar update, ini langkah strategis. Transaksi jadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih murah. Dengan teknologi proto dan sharding, Ethereum mulai mendukung ribuan transaksi per detik. Dan itu bikin Ethereum makin siap. Bukan buat spekulan, tapi buat pengguna nyata. Sama kayak dulu internet butuh broadband biar bisa dipakai semua orang. Ethereum juga butuh upgrade biar bisa jadi infrastruktur digital sejati. Oke, tapi semua itu buat apa ke hidup kita? Bayangin UMKM kecil di desa bisa bikin sistem cicilan ke pelanggan, tanpa perlu izin ke bank, tanpa perlu aplikasi ribet. Pakai smart contract atau kontrak digital yang jalan sendiri. Begitu syarat terpenuhi, pembayaran langsung dieksekusi, otomatis. Atau contoh lain, petani bisa bikin kontrak jual panen, langsung dari HP-nya. Pembeli tanda tangan digital, dana dikunci di blockchain, begitu panen dikirim, uang langsung cair. Nggak perlu tengkulak, nggak perlu drama. Contoh lainnya, tenaga kerja migran bisa kirim uang ke keluarga langsung tanpa potongan bank, tanpa delay 3 hari kerja, tanpa biaya transfer internasional. Itu semua bisa karena Ethereum. Akses keuangan tanpa perantara, itu bukan soal cuan, itu soal keadilan sistemik. Terus, apakah artinya bank akan hilang? Belum tentu. Bank masih punya peran, jembatan hukum, lisensi, dan kepercayaan. Tapi, kalau mereka nggak segera adaptasi, bisa pelan-pelan tergeser. Karena teknologi kayak Ethereum ngasih alternatif yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih transparan. Dunia keuangan udah mulai kayak dunia media pas zaman internet baru meledak. Yang lambat beradaptasi, hilang. Yang berubah, bertahan. Ethereum bukan cuma soal teknologi, dia simbol. Simbol dari sistem keuangan yang lebih terbuka, lebih demokratis. Mungkin kita belum sepenuhnya siap, tapi arah menuju ke sana udah nggak bisa dibendung. Pertanyaannya sekarang, saat dunia pindah ke sistem tanpa perantara, apakah kita masih nyaman berdiri di antrian teller? Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.